Halo teman-teman, Belanda, salah satu sekutu terdekat Amerika, baru saja melakukan langkah yang dapat mengurai industri semikonduktor global dan tidak akan mundur satu langkah. Itu saja yang diperlukan untuk mengacaukan perang teknologi Amerika dan kejatuhannya. Itulah yang tidak siap dihadapi siapapun. Belanda membenarkan tekanan Amerika Serikat dalam sebuah langkah yang dapat mengguncang rantai pasokan semikonduktor global. ASML, raksasa teknologi Belanda yang mengendalikan 90% pasar litografi global, diharapkan untuk sepenuhnya mematuhi larangan ekspor semikonduktor Washington terhadap China. Sebagai gantinya, Reuters melaporkan bahwa ASML terus mengirimkan mesin UV ultraviolet yang penting untuk produksi chip ke perusahaan-perusahaan China. Meskipun Washington bersikeras, keputusan ini melemahkan upaya Amerika Serikat untuk melumpuhkan kemampuan semikonduktor China dan menimbulkan pertanyaan serius. Apakah Belanda mengukir jalannya sendiri, atau ini adalah taktik ekonomi yang berbahaya? Mantan CEO ASML, Peter Wenning, sebelumnya memperingatkan bahwa memutuskan hubungan dengan China sepenuhnya hanya akan mempercepat kemampuan pembuatan chip domestik Beijing, dan dia mungkin benar. Perusahaan manufaktur semikonduktor internasional, SMIC, baru-baru ini memproduksi chip 7 nanometer meskipun ada pembatasan dari Amerika Serikat, sebuah prestasi yang menggambarkan peringatan bagi dominasi teknologi barat menurut Wall Street Journal. Jika ASML terus mengekspor ke Tiongkok, apakah ia memperpanjang dominasinya di pasar sendiri, atau memastikan ketidakrelevannya sendiri? Lupakan minyak, logam tanah jarang, atau artificial intelligence. Mesin ultraviolet ekstrim ASML adalah teknologi paling berharga dalam perang semikonduktor global. Setiap mesin berharga lebih dari $380 juta dan diharuskan untuk memproduksi chip paling canggih. Tanpanya, Tiongkok tertinggal beberapa generasi di belakang Amerika Serikat, Taiwan, dan Korea Selatan. Itulah sebabnya pemerintahan Biden, melalui Undang-Undang Chip, menekan pemerintah Belanda untuk memblokir ASML agar tidak menjual mesin ultraviolet ekstrim ke Tiongkok sepenuhnya. Namun, disinilah segalanya menjadi rumit. ASML masih mendominasi pasar untuk mesin litografi dip ultraviolet yang tua tetapi tetap penting. Amerika Serikat juga ingin memblokirnya, tetapi Belanda menolak secara finansial. Angka-angka itu tidak berbohong. Tiongkok menyumbang 46% dari total penjualan ASML pada tahun 2023, menghasilkan lebih dari $7 miliar. Memotong Tiongkok dapat memangkas pendapatan ASML dan menyerahkan kekuatan monopoli ke Beijing. Alternatif yang didukung jika ASML bermain bersama Washington sekarang adalah berisiko menghancurkan masa depannya sendiri. Sekilas, keputusan Belanda untuk terus menjual mesin UV ke China mungkin tampak seperti pembangkangan, tetapi ada lapisan lain, kelangsungan hidup ekonomi. Pejabat Belanda tidak hanya mempertimbangkan tekanan diplomatik dari Amerika Serikat dan China, mereka melindungi peran ASML sebagai pemimpin teknologi global. Pemerintah Belanda sangat mensubsidi ASML dan membiarkan Washington mendikte kebijakan perdagangannya berisiko menjadikan Belanda sebagai sandera ekonomi bagi kepentingan Amerika Serikat. Namun, ada masalah lain. Pembalasan Beijing telah mengisyaratkan akan memasukkan ASML ke daftar hitam jika pembatasan ekspor lebih ketat. Menurut Nikkei Asia, China menimbun mesin ASML, meningkatkan produksi domestik, teknologi litografi alternatif, dan menginvestasikan $143 miliar ke sektor semikonduktornya sendiri. Pemerintah Belanda harus bertanya pada dirinya sendiri, apakah menyerah pada tekanan Amerika Serikat sekarang berarti masih akan memiliki pasar dalam 5 tahun? Strategi Washington bergantung pada satu asumsi, tanpa ASML, China tidak dapat membuat chip canggih. Namun, asumsi itu sudah diuji. Menurut laporan terbaru oleh Asosiasi Industri Semikonduktor China, mereka memproduksi 70% lebih banyak chip canggih pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun ada sanksi berat. Penolakan Belanda untuk sepenuhnya mematuhi tuntutan Washington dapat mempercepat kemampuan Tiongkok untuk menutup kesenjangan teknologi Intel, Nvidia, dan Qualcomm, beberapa pembuat chip terbesar. Amerika Serikat mengawasi dengan ketat pembatasan terhadap Tiongkok. Namun, tidak menghentikan permintaan mereka, hanya mengalihkan rantai pasokan. Bloomberg melaporkan bahwa, sementara Amerika Serikat melarang penjualan chip ke Huawei, perusahaan-perusahaan Tiongkok hanya menemukan solusi melalui anak perusahaan dan pihak ketiga. Jika ASML terus menjual mesin UV,
Apakah Washington benar-benar membantu Tiongkok menjadi mandiri lebih cepat? Setiap kali Amerika memperketat pembatasan semikonduktor, Beijing merespons dengan investasi besar-besaran dalam swasembada. Mate 60 Pro Huawei, yang dilengkapi dengan prosesor 7 nanometer canggih, mengejutkan industri karena tidak seharusnya mungkin dilakukan di bawah larangan ekspor saat ini. Kini, Tiongkok bersiap untuk meningkatkan skala lebih jauh. Menurut Ken Global, dana chip yang didukung negara Tiongkok baru saja menyuntikkan 45 miliar dolar lagi ke SMIC dan Yangtze Memory Technologies. Analis semikonduktor Belanda, Bert van der Vee, mencatat bahwa semakin lama ASML terus menjual ke Tiongkok, semakin cepat industri dalam negeri Tiongkok akan berkembang. Jika Belanda menjaga pintu ASML terbuka untuk keuntungan jangka pendek, apakah itu benar-benar memungkinkan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi yang pada akhirnya akan menggantikan ASML? Uni Eropa telah berjuang untuk mempertahankan persatuan dalam kebijakan perdagangan, dan langkah terbaru Belanda hanya memperlebar keretakan. Prancis dan Jerman secara terbuka mendukung sikap Washington dalam membatasi penjualan semikonduktor ke Tiongkok, tetapi di balik pintu tertutup, banyak pemimpin Eropa merasa frustrasi. Mengapa? Karena perusahaan Amerika, seperti Intel dan AMD, masih menerima pengecualian untuk berbisnis dengan perusahaan Tiongkok. Para pembuat kebijakan Uni Eropa mengajukan pertanyaan penting. Jika Amerika melindungi kepentingan ekonominya sendiri terlebih dahulu, mengapa Eropa harus mengikutinya secara membabi buta? Financial Times melaporkan bahwa pembuat chip Eropa, termasuk STM Microelectronics dan Infineon, diam-diam melobi terhadap larangan skala penuh. Jika perlawanan Belanda mendapatkan daya tarik, bisakah itu menginspirasi pemberontakan Eropa yang lebih luas terhadap kebijakan perdagangan Amerika? Jika itu terjadi, pertanyaan yang lebih besar bukan hanya tentang ASML, tetapi tentang apakah Barat sendiri terpecah karena kepentingan ekonomi. Tiongkok saat ini mengendalikan lebih dari 77% produksi baterai global, tetapi kerentanan terbesarnya tetap semikonduktor, yang merupakan kunci untuk kinerja tinggi dalam kendaraan listrik. Perusahaan Belanda, ASML, memegang kemampuan eksklusif untuk memproduksi mesin litografi ultraviolet ekstrim, yang penting untuk memproduksi chip otomotif canggih. Amerika Serikat memberlakukan pembatasan ketat untuk mencegah Cina mengakses teknologi ini, tetapi ASML masih mengirimkan mesin ultraviolet dalam, meskipun dengan volume yang dikurangi. Perusahaan Cina, seperti SMIC dan Yangtze Memory Technologies, telah mempercepat alternatif domestik. Menurut Bloomberg, sektor mobil listrik Cina sekarang menjadi yang paling cepat berkembang di dunia, dengan penjualan mobil listrik domestik diproyeksikan melebihi 10 juta unit pada tahun 2024. Ini memberi tekanan pada Tesla, Volkswagen, dan General Motors. Jika Cina berhasil menutup kesenjangan chip, mereka dapat mendominasi tidak hanya produksi baterai, tetapi seluruh rantai pasokan kendaraan listrik, yang memaksa produsen mobil barat untuk bergantung pada teknologi Cina dalam jangka panjang. Washington mengharapkan kepatuhan penuh dari sekutunya, namun pengiriman ASML yang berkelanjutan ke Cina, dikombinasikan dengan dorongan agresif Beijing untuk swasembada, menunjukkan pembangkangan yang berkembang dalam jaringan perdagangan global. Biro Industri dan Keamanan Amerika Serikat memperkirakan bahwa Cina meningkatkan produksi semikonduktor domestiknya sebesar 38% pada tahun 2023 saja, melampaui prediksi SMIC yang dulu bergantung pada teknologi asing. Baru-baru ini, Cina memproduksi chip 7 nanometer menggunakan mesin DUV, sebuah perkembangan yang sebelumnya dianggap mustahil oleh pejabat Amerika Serikat di bawah pembatasan saat ini. Keputusan ASML untuk mempertahankan penjualan mesin generasi lama, bahkan di bawah peraturan ekspor yang lebih ketat, telah membuat Korea Selatan dan Jepang semakin berani. Mereka sekarang menghadapi tekanan dari perusahaan domestik yang mendesak mereka untuk melonggarkan kebijakan ekspor chip agar tidak kehilangan pangsa pasar terhadap alternatif Cina. Nikkei Asia melaporkan bahwa ekspor chip Korea Selatan ke Cina melonjak sebesar 41% pada awal tahun 2024, yang menandakan bahwa penataan ulang semikonduktor global mungkin sudah berlangsung, meskipun ada tekanan Amerika Serikat. Cina tetap menjadi pasar terbesar kedua bagi ASML, yang menyumbang 46% dari total penjualan pada tahun 2023, dengan nilai lebih dari 7 miliar dolar, menurut Reuters. Memutus Cina sepenuhnya akan menciptakan kesenjangan pendapatan langsung yang tidak dapat dipenuhi oleh sektor semikonduktor Eropa yang sedang berjuang.
Analis dari ING Ban memproyeksikan bahwa jika ASML sepenuhnya mematuhi pembatasan Washington, pendapatannya dapat turun sebanyak 20% selama 2 tahun ke depan, yang memaksa PHK massal dan pemotongan investasi. Pemerintah Belanda, yang memandang ASML sebagai aset nasional, enggan untuk memberlakukan larangan ekspor penuh tanpa perjanjian perdagangan kompensasi. Namun, jika Cina berhasil mengembangkan industri litografinya sendiri, ASML pada akhirnya dapat kehilangan tidak hanya pendapatan, tetapi juga dominasi teknologi. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis. Apakah ASML membeli waktu dengan Cina, atau mengambil risiko keusangan jangka panjang? Pertarungan semikonduktor tidak terjadi secara terpisah. Ini adalah bagian dari kebuntuan ekonomi yang lebih luas antara Cina, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Financial Times melaporkan bahwa Cina kini telah memberlakukan pembatasan ekspor pada gallium dan germanium, bahan utama untuk produksi chip, sebagai balasan terhadap kebijakan perdagangan Barat. Sementara itu, Washington sedang mempersiapkan perluasan subsidi sebesar $39 miliar berdasarkan undang-undang chip untuk melawan pengaruh Cina yang meningkat. Sementara Uni Eropa sedang terburu-buru menerapkan undang-undang chip Eropa senilai $47 miliar. Eskalasi tit for tat ini menunjukkan bahwa perselisihan ASML bukan hanya pertarungan semikonduktor. Ini adalah bagian dari penataan ulang ekonomi yang jauh lebih besar. Jika ketegangan terus berlanjut, kita dapat melihat pembatasan lebih lanjut pada komponen teknologi penting. Nasionalisasi rantai pasokan dan perusahaan barat dipaksa untuk memihak dalam perang dingin ekonomi habis-habisan. Jika ASML terus menjual teknologi chip terbatas ke Cina, pejabat perdagangan Amerika Serikat dapat meningkatkan eskalasi dengan menargetkan perusahaan-perusahaan Eropa dengan sanksi sekunder, yang mirip dengan yang dijatuhkan pada pemasok Huawei. Pada saat yang sama, dana semikonduktor yang didukung negara Cina, yang dikenal sebagai Big Fund 2, telah berkomitmen $45 miliar dalam investasi baru untuk membangun sistem litografinya sendiri, dengan prototipe awal diharapkan pada tahun 2026, menurut Kin Global. Jika Cina berhasil, TSMC Taiwan dan Samsung Korea Selatan, yang keduanya bergantung pada mesin ASML, bisa kehilangan keunggulan teknologi mereka. Sementara itu, perusahaan semikonduktor Eropa, seperti Infineon dan ST Microelectronics, semakin waspada terhadap ketergantungan yang berlebihan pada keputusan kebijakan Amerika Serikat, dengan para eksekutif mendorong otonomi perdagangan dalam pertemuan tertutup dengan pejabat Uni Eropa. Ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya menyaksikan pertempuran atas pasokan semikonduktor, tetapi kemungkinan fragmentasi industri chip global menjadi dua ekosistem yang bersaing. Satu dipimpin oleh Cina, dan yang lain dikendalikan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Selama beberapa dekade, Eropa memainkan peran sebagai kekuatan ekonomi netral, tetapi keputusan ASML, apakah strategis atau dipaksakan, dapat menandai momen yang berubah. Amerika Serikat mengharapkan Belanda untuk mengikuti, tetapi perlawanan dari Den Haag telah menunjukkan bahwa negara-negara Eropa mungkin tidak lagi bersedia untuk secara membabi buta mengikuti arahan perdagangan Washington. Sementara itu, Cina menggunakan perselisihan ASML untuk mengungkap perpecahan dalam aliansi Barat, menguji seberapa besar tekanan ekonomi yang dapat diterapkan sebelum sekutu Amerika Serikat mulai melanggar barisan. Jika Beijing berhasil mengamankan alternatif untuk ASML dalam dekade berikutnya, tidak hanya akan menandai pergeseran teknologi, tetapi juga secara fundamental mengubah keseimbangan kekuatan global. Belanda mungkin telah membuat keputusan jangka pendek berdasarkan kepentingan perdagangan, tetapi konsekuensi jangka panjang dapat mendefinisikan ulang aliansi ekonomi selama beberapa dekade. Jika ASML kehilangan keunggulan teknologinya ke Tiongkok, momen ini mungkin akan dikenang sebagai hari ketika Barat kehilangan monopoli atas masa depan komputasi. Jika Anda menganggap ini adalah pertempuran terbesar dalam perang semikonduktor global, pikirkan lagi, karena sesuatu yang lebih besar sedang terjadi sekarang, dan itu dapat mengubah segalanya. Pemain baru muncul dalam pertarungan ini yang tidak diharapkan oleh Amerika Serikat maupun Tiongkok. Kami senang Anda menikmati video ini. Silakan suka dan berlangganan di channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.